Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa kembali saudara semua. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa kiranya kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap dalam pertolongan serta perlindungan Tuhan senantiasa. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin kita semua dapat mengerti tentang maksud Tuhan bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah Engkau terus isi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang berkuasa itu menguasai kehidupan kami, di mana kami menjadi pribadi-pribadi yang searah seperti apa yang Engkau inginkan untuk kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, kami menyiapkan hati kami, dan biarlah firman ini jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga mengubahkan hati, pikiran, dan membuat satu tindakan yang senantiasa terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mewujudkan otoritas pribadi. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 119 ayat 112. Demikian firman-Nya, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Kekasih, kita sebagai orang percaya mungkin mempunyai keinginan untuk dapat benar-benar menyerahkan diri pada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dalam mencapai untuk memiliki keinginan tersebut, kita dapat mulai menginvestasikan waktu, tenaga, bakat, dan keuangan dalam membangun kerajaan Allah yang bergerak dalam kasih dan otoritasnya. Namun sepertinya bagi banyak orang untuk meraih jalan ke depan dalam menggapai keinginannya masih terasa menakutkan dan sepertinya tidak jelas. Untuk dapat melangkah bagaimana mewujudkannya, mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Kekasih Kristus, Tuhan menciptakan kita menjadikan pribadi yang memiliki ekspresi yang unik dari hati dan pribadi Tuhan. Tuhan ingin membawa kita keluar dari rasa frustasi di alam liar atau padang gurun dan membawa langsung ke dalam wilayah tanah perjanjiannya, yaitu ke wilayah persekutuan yang intim dan efektivitas dengan Tuhan dalam hidup kita. Kekasih Kristus, inilah definisi sukses menurut surga mengenai mewujudkan otoritas pribadi. Maka penting untuk mengukur kemampuan kita dalam mewujudkannya. Pendengar yang terkasih, saat berbicara tentang kemampuan, mana yang paling penting bagi kita sebagai umat pilihan Tuhan? Mungkin saja diri sendiri juga tidak memahami kemampuan mana yang paling penting bagi diri kita. Padahal Tuhan telah memberikan kemampuan itu saat manusia diberi tugas untuk memelihara, mengelola, dan mengembangkan tempat di mana manusia tinggal. Kemampuan sebagai tugas yang diberikan Tuhan adalah otoritas. Otoritas berada di urutan teratas, dan ini juga merupakan salah satu perilaku pribadi yang paling sulit dikuasai karena otoritas identik dengan kepemilikan atau pihak yang bertanggung jawab terhadap sesuatu. Misalnya, kepemilikan terhadap benda tertentu. Kita sebagai pemilik otoritas berhak untuk mengembangkan, untuk menjadi semakin baik dan bertanggung jawab penuh terhadap benda tersebut. Otoritas menuntut banyak keterampilan secara umum, seperti keterampilan sosial, keterampilan komunikasi, keterampilan memecahkan masalah atau yang disebut juga soft skill, dan keterampilan khusus, yaitu keterampilan yang dapat dipelajari serta ditingkatkan melalui latihan dan pendidikan atau disebut hard skill. Apa saja aspek inti otoritas dan bagaimana kita dapat mewujudkannya bagi pribadi kita, dan bagaimana kita dapat membangun keterampilan yang kita perlukan untuk menjadi pribadi yang efektif? Dalam Efesus 1 ayat 11 mengatakan, di dalam Dialah kamu telah mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Pengertian dari ayat ini adalah bahwa Allah telah menetapkan tujuan kita sebelum kita dikandung, dan untuk memenuhi tujuan ini dengan menjadi diri kita yang sebenarnya. Bahkan dalam ayat ini mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu sesuai dengan tujuannya. Kita sebagai wakilnya harus melakukan
Pekerjaan yang sama di bawah otoritas yang telah Allah berikan kepada kita. Otoritas pribadi kita memungkinkan untuk membawa berbagai hal dalam hidup kita ke dalam keselarasan dengan tujuan kita di bawah Allah. Kita memiliki kuasa untuk membentuk hidup sesuai dengan otoritas pribadi kita. Pendengar yang terkasih, kita ambil contoh ketika Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang yang mempertanyakan kepada hamba-hambanya ketika ia pergi dalam sebuah perjalanan. Sebagaimana tertulis dalam Matius 25 ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kata kesanggupan pada ayat ini dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata dunamis, artinya kuasa yang ajaib atau kekuatan. Kata ini menunjukkan bahwa setiap hamba itu memiliki kemampuan bawaan tertentu untuk menghasilkan sesuatu dari apa yang dipercayakan padanya, dan bersamaan dengan kemampuan-kemampuan tersebut ada tanggung jawab untuk menggunakannya. Sama halnya dengan kita, ketika kita memiliki kemampuan-kemampuan yang dipercayakan dengan otoritas pribadi untuk memakainya. Hal ini dikarenakan atas nama Sang Pencipta kita. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita diberikan otoritas, artinya kita secara pribadi memiliki hak dan kuasa untuk memenuhi tujuan hidup kita dalam daerah kekuasaan pribadi kita, di mana kita memiliki izin untuk menggunakan kekuatan dan menjalankan kekuasaan sebagaimana telah diperlengkapi oleh Allah. Bila kita benar-benar mengerti otoritas, kita menjadi bebas untuk menjadi diri sendiri. Pendengar, sesungguhnya segala sesuatu diciptakan untuk memenuhi maksud Sang Pencipta. Sebagaimana tertulis dalam Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Jadi Allah telah memilih kita dan memisahkan kita, maka hendaknya kita dapat mewujudkan otoritas pribadi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati iman kami. Bahkan kami terus dibawa untuk semakin mengenal pribadi-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami. Engkau telah memberikan otoritas dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, bawa kami dan mampukan kami untuk dapat mewujudkan otoritas pribadi tersebut, sehingga melalui ini kami dapat mempermuliakan Engkau. Tuhan, mampukan dan kuatkan kami untuk menjalaninya. Biarlah Roh Kudus untuk senantiasa menuntun agar kami searah seperti apa yang firman Tuhan katakan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.